Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahman dengan NIM 119111287. Ingin mempresentasikan tentang sumber-sumber dana bank guna memenuhi ujian tengah semester dalam mata kuliah bank dan lembaga keuangan. Gambaran umum kegiatan usaha bank. Menghimpun dana atau funding merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat dengan menawarkan berbagai jenis simpanan, contohnya tabungan, giro, dan deposito. Menyalurkan dana atau lending merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat melalui pinjaman dana atau kredit. Memberi jasa-jasa lain atau servis merupakan kegiatan untuk mendukung kelancaran kegiatan, contohnya pelayanan transfer uang antar bank. Sumber-sumber dana bank. Dana intern adalah dana yang bersumber dari dalam bank, contohnya modal inti dan modal pelengkap. Dana ekstern, dana yang berasal dari masyarakat luas, contohnya giro atau demand deposit, tabungan atau saving deposit, deposit atau time deposit. Dana dari lembaga lainnya, contoh kredit likuiditas Bank Indonesia. Pinjaman antar bank, pinjaman dari bank luar negeri, contohnya surat berharga, pasar uang atau SBPU. Selanjutnya adalah pengertian sifat dan dana bank. Dana bank adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasakan bank dalam kegiatan operasionalnya. Sifat dari sumber dana. Yang satu, loanable fund. Dana tersebut dapat disalurkan lagi dalam bentuk kredit atau surat berharga atau secondary receiver. Unloanable fund, dana yang hanya bisa digunakan sebagai primary receiver. Yang ketiga, equity fund, dana yang dapat dialokasikan terhadap aktiva tetap. Selanjutnya adalah modal, merupakan sejumlah uang tunai yang disetorkan pemilik. Terdiri dari modal inti, merupakan modal yang disetor dan dicandakan dalam bentuk laba setelah pajak. Contohnya modal disetor, IGO saham, cadangan umum, dan lainnya. Modal pelengkap merupakan cadangan yang dibentuk dari laba, contohnya cadangan revaluasi aktiva tetap. Simpanan giro. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet, giro, pemerintahan, pembayaran lainnya dengan cara pemindah bukuan. Jenis penarikan rekening giro yaitu cek, cekui, biliet atau bigi, dan alat lainnya. Selanjutnya adalah pengertian dari cek. Cek adalah perintah tertulis nasabah kepada bank untuk menarik dananya sejumlah tertentu atas namanya atau unjuk. Cek dapat terbilang sah dan resmi apabila sudah ditandatangani oleh orang yang bersangkutan. Selanjutnya adalah pengertian dari biliet giro. Biliet giro adalah suatu surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindah bukuan sejumlah uang dari rekening yang berasal dari yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebut nama atau nomor rekeningnya pada bank yang sama atau bank lainnya. Selanjutnya adalah simpanan tabungan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, tabungan adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak ditarik dengan cek atau biliet atau alat yang penarikannya dipersamakan. Selanjutnya adalah simpanan deposito. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah yang menyimpan dengan bank tersebut. Selanjutnya adalah informasi terkait masalah terkini. Dalam masa pandemi COVID-19, kegiatan perbankan dalam penyaluran dana pinjamannya atau kredit kepada nasabah lebih sedikit dilakukan dikarenakan protokol pemerintahan yang ketat dan belum ditemukan protokol yang aman dari perbankan tersebut, dan masih dilakukan upaya ke depannya, dan banyak pihak perbankan akan menggunakan sistem digital untuk verifikasi data kepada nasabah guna mengurangi interaksi secara langsung. Yang terakhir adalah opini atau gagasan pribadi dari saya. Simpulan yang dapat saya sampaikan adalah berbagai sumber dana dari bank, kita sebagai nasabah secara tidak langsung dapat mengetahui aktivitas dalam kegiatan
kegiatan internal maupun eksternal perbankan, serta mengetahui pendistribusian dana dari bank tersebut. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.